Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kita semua. Pertama-tama, kita sebagai umat yang beragama patut menyatakan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena Tuhan kami dapat bernafas, dapat beraktivitas seperti yang ada saat ini. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi dari mata kuliah sistem pengambilan keputusan. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Sipanya Degi, NPM atau nomor mahasiswa 2021 020114. Perguruan tinggi saya di STIM Kreatif Manokwari, Prodi Teknologi Informasi atau pernah disingkat TI. Kita akan masuk langsung pada soal presentasi. Oke, yang pertama di sini uraikan bagaimana konsep yang Anda pikirkan jika Anda adalah seorang manajer di suatu perusahaan. 2. Berikan contoh masalah yang terjadi pada perusahaan Anda. 3. Jelaskan peran Anda dalam menyelesaikan masalah. Oke, kita langsung masuk ke materi presentasi. Yang pertama, di sini yang pertama ada dua konsep yang saya pikirkan. Yang pertama, membutuhkan jiwa kepemimpinan. Salah satunya mampu menyatukan banyak ide atau memilih solusi yang paling tepat terhadap masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, mengumpulkan ide atau gagasan yang konkret untuk mewujudkan dari suatu usaha. Jadi di sini kita yang kedua menjelaskan bahwa gagasan dari ide yang dikumpul yang menjadi pedoman untuk mengacu pada nilai usaha dan target pasar. Jadi kita harus punya konsep yang membuat barang-barang kita itu laku. Jadi membuat aplikasi pendukung perusahaan atau pendukung usaha seperti contohnya Lazada yang sedang tren di Indonesia. Lazada, ada aplikasi Shopee, macam itu, dan banyak sekali. Oke, yang kedua jadi di sini yang tadi soal kedua, berikan contoh masalah yang terjadi pada perusahaan Anda. Jadi sering sekali terjadi di perusahaan, terjadi komplain antara pelanggan dan karyawan. Jadi di sini yang pertama, komplain dari pelanggan. Jadi kita sebagai manajer atau karyawan harus menerima komplain yang datang, bersikap tenang dalam menghadapinya. Apalagi jika keluhan disampaikan oleh pelanggan, dan saya akan menangani masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini kita sebagai manajer harus menangani, kita sebagai manajer atau karyawan harus menangani, kita sebagai manajer harus menangani keluhan yang diberi oleh pelanggan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jika terjadi komplain dari karyawan, saya sebagai manajer harus menerima keluhan dan mencari akar masalahnya seperti bagaimana agar tidak ada masalah antara karyawan dan manajer, agar perusahaan tersebut jalan dengan apa yang kita targetkan. Bukan seperti begitu. Yang kedua dan yang ketiga, peran kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi sangat penting kita sebagai manajer dapat menangani masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan di sini jika diartikan manajer itu adalah pelaku manajemen.
yaitu orang yang bertugas untuk merancang, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengatur bagaimana timnya bekerja mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi mengarahkan di sini kata lainnya kita dapat di saat ada masalah yang terjadi, peran kita sebagai manajer harus melihat akar masalahnya seperti bagaimana. Jadi kita bisa ambil solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut sebagai manajer. Mungkin itu saja yang ketiga. Dan yang berikut, yang berikut sekian dan terima kasih. See you next time. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih atas kepercayaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.